Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آيات الأخرى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. وقال في حديث الأخرى الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ثلاثة تضيء في الأرض لأهل السماء كما تضيء النجوم في السماء لأهل الأرض وهي المساجد وبيت العالم وبيت حافظ القرآن. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang telah memberikan berbagai rahmat, nikmat serta karunia-Nya Allah kepada kita hambanya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar yang bisa membahagiakan kehidupan kita nyo dua buah nanggro, dunia yang fananya dan nanggro akhirat yang kekal baqa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Juga Allah yang kanubuh nikmat akai bak ketanya manusia, dengan nanubuh nikmat akai li Allah mulia tanya sebagai hamba Allah, untuk tetap terjaga kemuliaan bersabi-sabi dalam mulia. Dengan kanubuh nikmat akaili Allah, Allah turunkan agama melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyejid kesabuh peraturan udip danyo selaku khalifah Allah, nyakna beda cara udip danyo ngan udip binatang. Agama merupakan aturan Allah untuk menjaga kemuliaan hambanya yang telah diberikan nikmat akal oleh Allah. Makanya Allah tidak meminta lebih kepada kita hambanya. Nikmat demi nikmat yang Allah berikan, Allah minta syukur akan nikmat yang Allah berikan. Kiban makna syukur nikmat, tak pakai nikmat yang nijuk oleh Allah, bak niuba oleh Allah, pat niu peduk nikmatnya. Akal merupakan nur yang nepeduk dalam hati sanubari kita nyo, yang mana dengan akal tersebut didapatkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Oleh karenanya berbahagialah orang-orang yang mana udip fiat ati hurung dunia Allah nyo dang tamati, walau kadang-kadang umur kita 100 tahun juga nyo fiat, karena walau kedih tertuhtun tak banding kehidupan akhirat yang kekal abadan abadi. Berbahagia urung-urung yang tubuh dipimpin oleh akal, talu hawa nafsu. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Berbahagialah urung-urung yang mana tubuhnya dipimpin oleh akal, talu hawa nafsu. Maknanya
dia melakukan sesuatu kiban yang dikeli akai selalu mengajak dan menyeru kepada tubuh manusia kepada berbuat baik. Talu akai, talu hawa nafsu, hanta ikut kehendak-kehendak nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Apabila akai yang pimpin tubuh talu hawa nafsu, bak hamba yang demikian nepelemah li Allah ngan mata ule dan mata hatinya, yang bahwa yang benar itu benar dia kerjakan, dan nepelemah li Allah ngan mata ule dan mata hati yang salah itu salah dia tinggalkan. Apabila lagi cara udip idunya akal yang pimpin, yang get dia lakukan, yang hana get gekebah, maka dunia akhirat akan bahagia. Pakan udip selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa wailul liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Celaka, binasa bagi orang-orang yang hawa nafsunya yang memimpin tubuhnya talu akai. Jadi kehendak-kehendak yang jahat yang dilakukan, yang diinginkan hawa nafsu dia laksanakan, sedangkan yang diinginkan oleh akal karena kalah akal maka dia tidak kerjakan. Bak wate nafsu kaji pimpin tubuh talu akai, maka bak watenya dih ngan mata ule dan mata hati gitanyo, yang betul dih salah, yang salah dih betul. Maknanya yang salah itu sebenarnya kita tinggalkan, malah itu yang dia kerjakan. Yang sebenarnya yang benar itu yang kita kerjakan, tapi itu yang dia tinggalkan. Makanya hidup di dunia menghalalkan segala cara demi tujuan tercapai. Makanya celaka dan binasa bagi mereka-mereka yang nafsu yang pimpin tubuhnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'amaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu mengajak manusia kepada berbuat jahat. Oleh karena demikian bersyukur kita kepada Allah apabila tubuh kitanya, lagi-lagi tanya umur yang kali 50-60 dipimpin oleh akal, selalu kita kerjakan yang benar, kita tinggalkan yang salah. Alhamdulillah, itulah hakikat kebahagiaan. Dunia mendapat bahagia, lebih-lebih lagi ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila nafsu yang pimpin tubuh kita, maka celaka yang kita rasakan. Dunia tidak mendapat ketenangan, akhirat lebih lagi akan mendapat siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila nafsu yang pimpin tubuh katanya talu akai, sabuh permata yang sangat berharga yang ada pada diri turunan anak Adam itu haya, malu hilang. Rasa male yang bak tubuh manusianya gadah menyu nafsu yang pimpin tubuh katanya. Banka gadah sifat male, maka ketika itu derajat manusia lebih rendah daripada derajat binatang. Yunalun dengar haba ba abutu nanekun le abutu bak wate kamu thiurojak ngeneng kuace bak jalan na thiro ni ineng dan anak agam latih Honda menterta SMA imaya yang ate Honda ane ineng anak agam jimu mat ate Honda jimu kim ate Honda bak wate nekalan thiro anak agam dan anak darah melakukan satu tingkah laku akhlak yang hana mulia, yang han patut dia lakukan. Nekun itu zikre pun nekun bak tengku Aceh bak wate male hana jidu le bak tubuh manusia Aceh, maka bak watenya derajat manusia lebih rendah daripada derajat binatang. Maknanya malu dengan Allah, bukan malu kepada manusia. Bak wate hana ta sembayang hana male nga Allah, bak wate tanyo pajuh harta riba hana male nga Allah. Ketika kita mengadu domba tidak malu kepada Allah,
ketika kita melakukan main judi, suap menyuap dan sebagainya, male hanale jidu bak tubuh manusia, ketika itu derajat manusia lebih rendah daripada derajat binatang. Oleh karena demikian, berlindung kita kepada Allah daripada sifat yaitu gadah sifat male bak tubuh ketanyo, karena malu itu permata yang sangat berharga yang Allah berikan. Karena dengan malu itu kita tidak berani berbuat macam-macam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah yang kana beri nikmat sehat, syukuri, perbanyak ibadah kepada Allah, kurangi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Insya-Allah Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, yang mana beliau merupakan penyambung lisan daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama merupakan payung bagi kitanya umat, ulama merupakan lampu bagi kitanya umat. Berkat perjuangan para alim ulama, mereka berkiprah di tengah-tengah masyarakat, menyatakan kebenaran, melenyapkan kebatilan, hingga masyarakat Islam yang awam penuh dengan keyakinan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada kemusyrikan dan kesesatan. Sekiranya para ulama berpangku tangan, mereka tidak mau menyatakan kebenaran, melenyapkan kebatilan di tengah-tengah getanya umat Islam yang awam, sang lun tuarasa ken dakwah maulid Nabi terpegat bak malam yang mulianya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah berkat ilmu para ulama, uronyo tanyo taturi Allah hingga timuh lam hati rasa cinta dan ia tanyo kepada Allah. Alhamdulillah berkat ilmunya para ulama, uronyo tanyo tatoh ibadah, hingga ibadah yang kita lakukan bisa menghalangi perbuatan maksiat tanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat ilmu para ulama juga tanyo uronyo berakhlakul karimah yang mulia, jauh daripada penyakit iri, dengki, ta'ajub, riya, takabur. Oleh karena demikian, muliakan para ulama karena mulianya ilmu yang ada pada mereka. Bahkan bukan kita sebagai umat Muhammad yang bergelimang dengan dosa, Allah sang pencipta setelah menciptakan hambanya, membukakan pintu hati hambanya, Allah berikan ilmu kepada hambanya, Allah muliakan hamba-hamba yang telah Allah berikan ilmu kepadanya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah muliakan orang-orang yang beriman daripada kamu, dan Allah muliakan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Iman dan ilmu Allah muliakan. Oleh karenanya mak-mak ayah saudara lun yang seiman seakidah, nyana dengar begat becut habalun, ulama mulia kon tak pemulia lagi tanyo, maknanya kon gara-gara tak pemulia lagi tanyo ulama mulia, kon tak hormat tak sanjung lagi tanyo ulama mulia. Ulama Allah yang muliakan, itu zat yang tiada batas. Kalau demikian Allah yang memuliakan para ulama, apapun yang terjadi, kita hina para ulama, kita caci para ulama, bangsa boh kampung tak kena ulama, bangsa boh kabupaten tak caci para ulama, bangsa boh nanggro menghina para ulama, yakinlah mereka tetap mulia, karena yang memuliakan ulama Allah, zat yang tiada batas. Oleh karena demikian, jangan kita menganggap ulama-ulama mulia
dengan kita muliakan. Kan lagian saudara lun, walau kita tidak mau memuliakan para ulama, tidak mau menghormatinya, tetap ulama orang-orang yang mulia karena Allah yang memuliakannya. Kalau Allah yang muliakan, kapanpun dimanapun tetap mereka orang-orang yang mulia, walau kita hina, walau kita caci, walau kita tidak menerimanya. Yang namun ulama adalah orang-orang yang mulia karena Allah yang muliakannya. Kemudian juga al ulama warasatul anbiya, ulama warih genebah para nabi. Wadatakan warih ada maurus. Apa yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama? Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, juga bukan kekuasaan, tapi yang diwarisi oleh para nabi kepada para ulama adalah ilmu syariat. Moga kiranya para alim ulama bisa meneruskan perjuangan Rasulullah, memberikan ilmu agama kepada umat. Apakah menyangkut dengan akidah, i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, menyangkut dengan ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan sebagainya, lewat lisan para ulama tanya taturi Allah dan tatu'ah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, mari sama-sama kita muliakan para ulama karena mulianya ilmu yang ada pada mereka. Lebih-lebih gure-gure di kampung yang pebut anak ketanya jud ibaca Quran, yang pebut anak ketanya jud di ayat sembahyang, yang pernah anak ketanya iktikad 50 juturi Allah dan Rasul, hingga timuhlah mati anaknya cinta ke Allah, cinta ke Rasul, ia ke Allah, karena pernah le gure-gure di kampung. Menyemenan para ibu, ayah, saudara lun yang Tuhan muliakan, sebenarnya yang niu penuh ilmu agama, apakah menyangkut dengan bisa baca Quran, apakah tentang sembahyang, apakah tentang mengenal Allah, Rasulnya dan sebagainya, nyo wajib atih ayah dan mak di rumah. Karena tanya mak hana ilmu, kayak juk bak tengku-tengku bak balai bet di kampung. Kadang-kadang nak ayah yang mampu si pernuan, tapi ayah hana wate, tapi kerja minta rezeki, hingga hana wate untuk pubut anak, padahal jujur. Jadi tanggung jawab ayah dan mak. Karena tanya han mampu, ada kala hana wate, ya juklah anak bak balai bet. Menyemenan pum-pum tengku-tengku yang nak bak balai bet, bak balai pengajian, bak dayah-dayah, nyentengku yang pebut anak tanya jud ibaca Quran, itu ayat sembahyang, jud iktikad 50, Nabi 25, malaikat 10 dan sebagainya, lewat lisan gure-gure kitanya bak balai-balai bet. Menyemenan gure yang bak balai bet nyo bak makam kitanya ayah, kegelantau ayah yang pebut gepebutlah le tengku. Menyemenan tengku yang peglah tanggung jawab tanya hingga anak hana meribangai dan ayah ngedemak hantamang nurakali anak kecareng. Menyodupnan jasa gure ngen ilmu gure ayah dan mak hanali menyangkut dengan Allah tengok kecareng kaituri Allah hanli tamang nuraka anak kecareng tho tukang pecareng urang dan tengku yang na di kampung. Menyemenan dupna tanah buh nilai orang yang beri ilmu ke anak tu hingga gelah tanggung jawab tanya sebagai ayah. Hae tabuh yum denggu. Kadang-kadang tabuh contoh tabuh. Na tidur ayah, na tamang peng 1 juta euro. Gecok peng sirtu, gebuh lang amplop. Gekun bak si abang. Abang tolong juk pengnyo siat ketengku yang pubut kata. Kena abang? Sebenarnya yang wajib pubut abang ayah, tanggung jawab ayah perno abang. Ayah hana mampu, ada kala ayah mampu tapi ayah gaduh minta rezeki hana wate untuk pubut kata. Tajuk siat peng ketengku karena gelantuk ayah
nyentengku gepu bergata gelantau ayah padahal hak ayah tapi kagak pubut le tungku titik malang tertuh ribe tajuk si belun le juta tunggu lun berani bersumpah di hadapan Allah bak malam berbahagianya le juta peng tanyo yang tajuk tertuh titik malam mehai ilmi meribe-ribe mehai ilmi yang gepenuh le tengku kana getanyo karena anak kacareng kaglah fardu ain hal le tamang ayah lam neraka ngen mak teman dumnan nilai ilmi yang gejuk le tengku kana le juta peng yang nejuk le rone tapi hantam tak juk le jutanya tak tekedina nejuk le jutanya alian tengku hantam gelakai cidinan paling-paling 20 ribu le 10 ribu si bulan ke peng minyak nyan pila yang hanajuk si lun berani bersumpah demi Allah le juta yum peng drone hana yum peng nyan menghaitan ilmi yang gepenuh oleh gure kepada anak drone dengan ilmi yang gepenuh oleh gure gelah tanggung jawab di hadapan Allah nyuma ayah yang ulun tuan muliakan oleh karenanya muliakan para ulama hormati para ulama gure-gure anak tak pemulia gure anak karena cukup mahal ilmu yang mereka berikan kepada anak-anak getanyo mak-mak ayah-ayah yang ulun tuan muliakan maka ji bak malam berbahagia nyulu mohon bak mak ayah lun pikam cika masalahnya mak kadang-kadang lun teklik roi mata mak lun bak dayah di ujung belang na wali yang kun kelun Yahudi mak gara-gara lun putebit anak bak bet pugu kun kelun punya Faisal Yahudi lu hana bengeh mak tapi imata lun rumah karena lun manusia anak limang lun pubut bak lun tapi beu karena lun putebit pakal lun putebit hana sematih batat bek mengganggu urus lain medeh kang getanyang pakan tuku Faisal putebit anak lun hana getanyang mak gekeun aju kelung bak kedai kopi bak rame gepegah punya ni Faisal Yahudi mak gekeun kelut nyulo mohon sampai loro imata lemu doa ba Allah ya Rabbi ya Maulana neberi kepada uri yang kengkelun hidayah dan taufik ya Allah bek lagi caci urang lain kasib lun mentang getena bek gecaci urang lain dudo taubat lun kalau pemaah bahkan nuwa ba Allah lang keadaan taubat lun kalau pemaah hawaikut maka jilo mohon mak-mak lun ayah-ayah lun hetat pubut anak mit mak lagi-lagi anak doa malamnya yang cok lomba yang acara lomba baca Quran alinyan azan ataupun pupu yang kagak pegak perlombaan nyo hetat gure bag pubut anak doa mak han tengku patih haji tengku pubut anak medua malam menteng han sanggup tuku anak han patuh ngetanyo bakan hai patih getanyo maka jilo mohon tiga ti bro getanyo wali bek jid ke wali yang caci gure-gure anak getanyo lu mohon ba ayah-ayah lu karena anak gure getanyo bersama dua boh perkara penyebab gadah berkah ilmu ba anak yang pertama anak durhaka ngangure membantah guru hingga ate gure nyo anaknyo kira anak yang gadah berkat ilmu yang kedua anak semati hana tingkah ngangure sapu hana tapi ayah anak pernah getena gure anak yang semubutnya ngen gara-gara ayah na gecaci dan getena gure anak ngenyan gadah berkat ilmu anak sehingga mak metua hati rayu padahal anaknya tak perintah hana batak semati anaknya pekon hana berkat ilmu di mamai haitim di sembayang haitim ijak buitim nawai panjang ijak but trip ijak but alinya naik pegat balai daya pegat hana urung jak semua but hana urung jak anak baji karena ilmu gadah berkat perintah bantanju mak ngen ayah pernah getena gure anak jamun nyu perkara penyebab gadah berkat ilmu ba anak menyemena lo mohon mak ayah lun
bek ne caci-caci gure ane, bek ne hina-hina gure ane, bek la'an gure sesama terhanjut tanya tahina-hina. Karena tanya urung mukmin, innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhawaikum, pegat dan pedamai saudara kita yang ada selisih paham. Wattaqullaha la'alakum turhamun, takutlah kepada Allah, pasti kau akan mendapat rahmat pada Allah. Oleh karena demikian, mari sama-sama muliakanlah para ulama, muliakanlah guru-guru anak-anak kita. Mudah-mudahan berkah ilmu akan dirasakan oleh anak-anak kita sehingga. Kemudian yang ulun tuan muliakan, Abu Imam Syi, juga Tengku Imam, Tengku Gesi, Tuhaput, Tuhalapan, tokoh adat dan masyarakat. Juga yang ulun tuan muliakan kepada ketua pemuda dan anggotanya yang telah ikut berpartisipasi hingga terlaksananya dakwah Maulid pada malam yang berbahagia ini. Juga salam cinta dan kasih sayang kepada para talabah dan tawalib yang tengah minta ilmu, baik bak dayah balai but yang nak di kampung ataupun dayah-dayah yang nak di luar kampung. Dan melaki doa ba Allah anak-anak kita yang tengah minta ilmu agama Allah bak dayah, benabi berkat ilmu, bejit ke ulama-ulama uku yang tukang pebut anak cucu kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi dakwah Maulid malamnya dalam rangka taperai urulahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tajuk judul nikmat-nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Judul dakwah kita bak malam berbahagianya. Kemudian segolong lun tuan pegahaba panjang lebar lun laki kepada gure-gure lun yang mak-mak ayah, apakah panitia ataupun ken yang nababa HP Android nyata kebahtian bek tamain HP teman menyenaurun telepon tajuk menyenaurun SMS tabalah bek lalu nge-HP nyan menyuna tanya lalu nge-HP, berarti kita tidak berakhlak. Karena lun tingatan kata-kata yang nepetebit lambabah Abu tu yang mulia pun keletu hana jidu sifat pemulia bagi urung-urung yang hana mulia. Urung yang mulia selalu memuliakan orang lain. Malamnya lun jame di sini, walaupun lun tuan semua di sini sampai malam Rabu, malamnya ulun merupakan jami sebagai pendakwah. Drone yang mendengar dakwah lun laki nyo benar akhlak dan moral yang good dalam acara dakwah be lalu main HP. Nyo lu mohon juga kepada panitia-panitia sabancit anak-anak muda urun Tuhan entah kebah HP siat untuk tamain lob, cuman menyenaru telepon necok anak pupu nyo bek tengah tadakwah, tengah nemain TikTok, tengah tadakwah, tengah nemain FB dan sebagainya. Nyo mohon lebih-lebih kepada panitia dakwah Kampung Baru yang sangat lun tuan muliakan, nekebah HP siat menyak sama-sama ta dengar dakwah. Karena lun malamnya tak ingin yang bahwa tanyo yang malamnya tekedi nalang kawan kita nyonyo, hati-hati yang golong terbuka kunci pintu hati. Mudah-mudahan dengan dakwah malamnya berterbuka kunci pintu hati kita bersama. Karena pakut ubetat makna Allah buka pintu rezeki ke kita, ubetat makna Allah buka pintu pangkat jabatan kekuasaan ke kita, menyo pintu hati manteng kunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakon menan karena harta, pangkat, jabatan, kekuasaan hana sabuh jaminan untuk membahagiakan tanyo dunia dan akhirat. Salah-salah harta, pangkat, jabatan, kekuasaan nyen yang tukam lom
getanyo dalam neraka. Tetapi apabila kagak buka pintu kunci hati oleh Allah, yakinlah dunia akhirat akan bahagia. Walau dia tidak punya uang, walau dia tidak punya harta, walau dia tidak punya pangkat jabatan kekuasaan. Kenapa? Apabila kagak buka pintu hati oleh Allah, deh ngon mata uleji yang betul nyan betul ipubut, dan deh ngon mata ule dan mata hati yang salah itu salah dia tinggalkan. Kehidupan fiat dang mati dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita melaki doa ba Allah dakwah malamnya berjid ke pembuka kunci pintu hati kita nyo Bandung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang gekun dengan nikmat adalah suatu pemberian Allah kepada hamba yang bermanfaat. Justru Allah berikan kepada hamba tersebut semata-mata ihsannya Allah kepada hamba. Nikmat secara garis besar ada dua. Yang pertama nikmat yang muttasil, yang ada pada diri kita. Mata, alenyan, babah, gulunyung, jaro, kaki, akai, sehat, nyan mandum nikmat yang muttasil yang na dalam tubuh getanyo. Yang kedua nikmat yang munfasil, yang hana bat tubuh getanyo, teh berupa harta, pangkat, jabatan, kekuasaan nyo, nikmat yang munfasil, termasuk lahi Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang luar biasa agung. Sepegah lahir Nabi Muhammad nikmat yang paling agung. Kan dipegah li sahabat, kan dipegah li malaikat, kan dipegah li umat. Setit pegah drone Allah dalam Al-Quran pegah. Kibana pegah li Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hana kamu utus kata Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Bantigom dunia rahmat lahi Nabi. Jangankan manusia dan malaikat serta makhluk yang lain, truk bak binatang menjadi rahmat lahirnya Nabi. Kenapa? Tidak boleh menyakiti walau binatang tidak punya akal. Jika sakiti binatang tidak boleh, berkat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyo cocok itibar. Jangankan sesama kita umat, sesama Islam, binatang tidak boleh kita sakiti. Bak masa Rasulullah ada seorang sahabat bak thiuro sahabat nepuongkut nujuk bak urineng nepeduk bak dapu alehon aja negitha hanali engkut abih ipajuh limi miong. Jadi duduk bengeh urineng yan, urineng sahabat gedrop mi yang pajongkut getume mi nya gekurung leuro le malam hana gebi makanan uro yang keput mati mi nya. Gejak sahabat ya tanyang ba Rasulullah, ya Rasul bak thiuro urineng lun lumpungkut ipudu badapu alehoi ja banji kita hana lengkut abih pajuh limi ya tetat mi pajongkut merempak ya Rasul gekurung minyan leuro le malam hana gebi makanan mati minyan. Kibat urineng lu ni Rasul urung ineng kata aso nuraka. Binatang kita zalimi jadi penghuni neraka. Jadi duduk ke sahabat, ya Rasul urineng lu taat walau urung ingin kata taat karena mendalimi binatang urung ingin kata aso nuraka. Jadi hanjut apa-apa binatang umi luntanya mbak drone tekedi suami ne gepuongkut gejuk bak drone nepeduk bak dapu karena anak iklik neplung nak jaga anak tua netuk ungkut bantan jut truk bak ulikut nekalan hana lengkut abih pajuh le miong dimakan sama kucing.
nyen kiban buat tenyan netena mi ong punukun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiban ibu-ibu netena mi punukun inna lillahi netena mi ong pakon kai payung engkut bro tha kai ron hanjut karena kepegah lurut tuah mu bagi-bagi rezeki mu jumba-jumba rezeki kameng hai plung lambabah rimung rezeki urung hai plung lambabah buya hana patih atra lambabah menyokon jatah rezeki kita nyo nusut le Allah. Contoh lun dengan lupa johobu tikrek engkau si rendang terakhir sabo abdu so sangka bu lambabah lun kon milik lun hana so sangka dengu karena bu kalam babah. Tapi kalau memang dalam ilmu Allah itu bukan rezeki kita, Allah keluarkan dari mulut gepe bersih oleh Allah mengatat Allah ne pedebit bulan babak ne pegatai hidup mana menetruk gatai hai peten bersih as ipe bu dengu bak bina bintih dua nek bu ijak sidom icok dua nek ipaso lampung sidom so sangka bu lambabah lun dua nek jatah makanan sidom. Oleh karena demikian rezeki kagatu oleh Allah. Oleh karenanya tanyo hanjut iri dengki bek wategop gejuk rezeki oleh Allah tanyo yang susah hanjut menan gop blo motor tanyo yang susah gop blo Honda baru darah leher tu HII payah tamu rumah sakit pekan sebab hana tengku yang na rumahnya ni blo Honda baru bunuh bek gara-gara senang gop susah katanya udip tanyo rumah mukmin senang melihat orang lain senang susah melihat orang susah. Itu kehidupan dan watak akhlak orang mukmin. Senang melihat saudaranya senang, susah melihat saudaranya susah. Itu sifat orang mukmin. Itanyo katangu tifu kaphiurunyo tifu munafik begitu senang gop susah katanya gop blo moto susah katanya bak rumah gop dipakai gorden baru ganto ba tajak danyo nyambi kamu kek katanya saya ka senang gop ka susah katanya tapi lu nyakilun ini kampung baru hana sifatnya karena urineng nabut mandum uragam pinabut karena sifat iri dengki itu sifat yang bisa membatalkan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada permulaan kita nyobuno yang bahwa lahi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Mak ayah bak lahikon kana pelemah li Allah bak lahi Nabi hai mak mertua Nabi dan lagi lahi kita nyo sid Nabi dan to bidan Nabi dalam kitab berjanji ne pegah hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Truk bak urolahi Nabi yang menjadi bidan Nabi Asiyah dan Maryam wanita-wanita surga. Dalam riwayat yang lain juga nadwa roti Sarah dan Hawa. Menyemenan tacok kesimpulan begitu mulianya lahirnya Nabi bidan langsung bidan daripada surga. Kemudian mak ayah yang ulun tuan muliakan dan keajaiban yang lain juga terjadi ba'uro lahi Nabi leher tuh 60 patung lam Ka'bah hancur berkeping-keping. Leher tuh 60 patung lam Ka'bah yang disembah oleh kafir-kafir Quraisy uro lahi Rasulullah hancur patungnya. Dalam anak mitanya berzikir mungkin singa bak berzikir maulid naikunnya leher tuh 60 patung lam Ka'bah nama yang megah Lata wa Uzza wa Tillahi ya Rasulullah. Patung lam Ka'bah hancur binasa, hancur binasa. Leher tuh 60 patung lam Ka'bah hancur mak.
urus lahir Nabi beda dengan lahir anak katanya metamah anak lahir metamah patung di rumah kerana patung popi nah patung panda patung macam-macam tu ya tanya pokok ji lahir anak tanya ji tak beda dengan lahir Nabi mak tua man tak usahakan pulung tanya yang kaya-kaya apabila tanya Nabi rezeki oleh Allah baik menyalahi nikmat Allah. Contoh tanya waktu kita pergi rumah hurung kaya pergi kolam ni ke rumah pergi patung jerapah patung ku inan nyen patung yang tak pergi berbentuk daripada tak pergi daripada semen atau sebagainya Allah menuntut sehingga dia pasal nyawang bak kita nyawa dulu jadi baik pergi-pergi nyahanan yula agama kaya syukuri baik dengan kayanya tak berharta jut ke mudarat kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala kena tak kala lagi pergi patung bak hotel Purnama nyen henjut lagi nyen nelarang dalam agama yang patung berbentuk patung lebihnya di patung asli pergi daripada semen gelake pertanggungjawaban oleh Allah gi pasal nyawang singa ya mak dan ayah yang ulun tuan muliakan juga Nabi kitanya Muhammad Nabi kitanya Nabi khataman nabiyyin penutup segala nabi dan rasul hanalin Nabi leh Nabi kitanya Muhammad tekedi naurung yang dakwa do Nabi leh Nabi Muhammad murtad kafir wajib kita perangi wajib dibunuh cuma lo nak pegah bak do nama ayah yang berbahagia Nabi netanya bak malam Mi'raj segala menuju ibadah sembahyang li Allah nemarit li Allah tikrek nabi ke nabi punukun qad ittakhadtuka habiban wa arsaltuka linnas kaffatan basyiran wa nadhira sungguh lun jadikan kata Muhammad sebagai habib kekasih nyan habib Allah nabi kitanya yang jikulah anak mit nabi yang berpangkat yang bertitul Habiballah yang berpangkat Rasulullah Habiballah titul yang nujuk oleh Allah bak malam Mi'raj kemudian Allah menyatakan wa arsaltuka linnas kaffatan basyira wa nadhira lun utus kata hai Muhammad melengkapi orang Arab dan orang Ajam juga melengkapi untuk memberi kabar gembira dan kabar ketakutan kabar gembira yang taat dan takwa nebalah surga oleh Allah kabar duka cita yang ingkar dan maksiat nibalah neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian ni ayat anak katanya sering jimarit juga dan najikun selawutnya ataupun zikir bak maulid Nabi titul Habiballah kiban jikun anak katanya waktu maulid ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad ya Rasulullah ya khaira kullil anbiya ya habibi ya habibi ya habibi ya Muhammad ya Rasulullah ya khaira kullil anbiya Umi ya likut-likut natom nekunnya nap hanaklo kan Umi netu zikre na nekun na leher tuh ge nam selawat ke Nabi siurau pat taco muli monggo pi katelah be Nabi kub cinta tanya umat nyuruh pegah kisah riwayat Nabi cinta kepada umat Nabi dalam hati Nabi leh cinta Allah langsung cinta umat begitu luar biasa cinta Rasulullah kepada umat menyemenan walau kadang-kadang babah tanya be'e tersebut nan anak kadang-kadang babah tanya be'e tersebut nan ayah nan mak nan cucu dan sebagainya be'e bak tersebut Nabi tersebut selawat kepada Rasulullah karena pakon Nabi cinta kegetanya umat luar biasa mak ayah si kurung tat selawat belher doh ge benar si urus si malam ke Rasulullah tamah hanjut selawat lain selawat biasa manteng yang ka biasa tak dengar-dengar lagi tanya nyo malam nyo lun selawat
dan tanya bersama-sama tam selawat tam laki doa ba Allah selawat kita nyonyo bejek ke tawasul wasail jok manfaat geberi syafaat Rasulullah ke katanya umat juga ke contoh katanya selawat kahanjut selawat lain selawatnya mentang tam selawat di rumah paling kurang si uro si malam leher tuh ke ibantah selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya, teman nyan kenjut selawat lagi nyan. Insya-Allah sama-sama tam selawat mak mertua di rumah lele sembayang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok ji paling kurang benarlah melihat doga lebih-lebih drone urineng tak baca dalam sejarah yuh masa jahiliyah urineng hanayum ditanam jipoh udip-udip dianggap aib dalam keluarga geangkat Nabi menjadi Rasul geba syariat yang mulia geangkat martabat derajat urineng hanggebi poh-poh urineng hanggebi dodot menyosalah yu pegah begot karena urineng urungin akai nyemban geangkat martabat derajat urineng li Rasulullah hingga truk bak uronyo jujilame kamahai kadang-kadang na jelame lepluh manyam geje pegah nyo lepluh manyam jelame jino karap 7 juta si manyam lepluh manyam 210 juta saboh inova temu nyemban nilai urineng mi leh gangkat martabat li Rasulullah tegolom Nabi nebangkit menjadi Rasul dan golom Nabi mak mutuah ne pelahi li Allah derajat martabat urineng hana nilai mak munyo bahasa kamu kun ngon pli mahai pli nyemban kejadian masa jahiliyah dumnan angkat martabat urineng hanabi dudut urineng hanabi poh-poh urineng niu sayang niu bi perhatian Nabi na angkat martabat urineng menyemenan lebih lero nama dia maselawut dengan kamu agam kenyemenan umi yang mulai singa benar selawut paling kurang lertuh ge pakan menan mi karena Nabi Muhammad Nabi kitanya cinta luar biasa ke kitanya umat mi nyolong pegah leboh kisah menteng banyak merasa dalam jiwa kitanya patutkah babah kitanya bee tersebut nan Nabi bee tak selawut ke Nabi padahal Nabi begitu cinta kepada kita umat. Yang pertama ketika hampir wafat karatru watewo ba Allah datang malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad hana tripli kata akan tahu terhadap Allah bak watetu berita bak Jibril bahwa Nabi hana tripli kena wa ba Allah bak watenyan berubah wajah Nabi dari ceria jid ke hana ceria li ru'i mata Nabi bulut ming Nabi dan ijarida yang Nabi pakai getanyang le Jibril Muhammad lungkalan gata manteng takli taruh imata puguh gata manteng sayang dan cinta kepada dunia yang fananya bak watanya dijawab li Nabi dengan air mata berlinang
Jibril ru'i mata lun Jibril kon karena lun mantang sayang dan cinta kepada dunia yang fananya Jibril, tapi imata lun ru Jibril adalah air mata berpisah dengan umat. Subhanallah, 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 begitu cintanya Rasulullah kepada kita umat. Padahal surga kaipreh kedatangan Nabi, budiadari kaipreh kedatangan Muhammad. Surga telah dihiasi oleh Allah, teringat kepada umat, air matanya berlinang dan menjawab pertanyaan Jibril. Imata lunru Jibril kalun mantang sayang ke dunia yang fananya Jibril, tapi air mata berpisah dengan umat. Nyamban cinta Nabi kepada getanya umat hingga nekun bak Jibril, Jibril uronyo mantang nalun Jibril, umat lun ka macam-macam Jibril, pagi tinggal watelun hanale Jibril kiban umat lun nyamban Nabi nesemike ke getanya umat. Bahkan tinggal di yaumil kiamah bak wate uro bangkit yang fontak ne bangkit oleh Allah Nabi kitanya Muhammad. Bak watenya ne tanyang juga bak Jibril, Jibril pu uro-uronyo Jibril ne jauh le Jibril, Muhammad uronyo uro kiamat Muhammad, uro nenek pertamang ahli surga li Allah dalam surga, uro nenek pertamang ahli neraka dalam neraka, ban gekalan dan ban gedenga. Bak Jibril yang bahwa uronyo uro kiamat, uro bangkit nekalalang padang mahsyar yang begitu luas, mesido hana hamba Allah nekli neroi mata Nabi netanyang lomba Jibril, Jibril sahabat lun menyonyo uronyo uro kiamat, uro bangkit Jibril lun kalalang padang mahsyar mesido hana makhluk Allah, ho hamba lun, ho umat lun Jibril puku umat lun kagata pasau dalam neraka jahanam. Hana netanyang la ele Nabi bakwa tene pegah uro bangkit uro kiamat. Hana netanyang Khadijah istri yang paling beliau cintai, yang abe harta nujuk ke Nabi Muhammad untuk memperjuangkan Islam sampai hana sapuna nelik. Han getanyang Fatimah adik yang paling dicintai. Hana netanyang Hasan Husain cucu yang paling negalak le Nabi. Hana netanyang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang paling dekat dengan beliau. Yang beliau tanyakan pada Jibril, umat lun ho Jibril puku umat lun kagata pasau dalam neraka jahanam Jibril. Begitu cintanya Rasul, begitu sayangnya Nabi kepada kita umat. Beliau tidak menanyakan yang lain, tetapi yang beliau tanyakan kita ini semua umatnya. Umat lun ho Jibril pukuh umat lun kagata pasau dalam neraka. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita umat. Makanya lun pegah bak mak ayah lun, han layak babahnya yang pegah cinta Nabi, yang pegah sayang Nabi, meselawut ke Nabi bu'ah. Oleh karena demikian, kalau ingin kita nanti bersama Rasulullah di dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah, jangan kita lupa setiap saat kita basah bibir kita dengan selawat kepada baginda Nabi. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi, selalu kita sebut-sebut Nabi, sebut-sebut Nabi lewat kita berselawat kepadanya. Mudah-mudahan yang kita selalu berselawat kepada Nabi, yang mulut kita selalu basah dengan zikirullah dan juga selawat kepada Rasulullah, yakinlah nanti kita akan bersama Rasulullah. Lun tingatan bak sabuh riwayat seorang
Arab Badui datang kepada Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasul?" "Pajan kiamat Rasul." Nabi balik tanya, "Putra teman persiapan gata untuk kiamat?" "Tidak ada ya Rasul." "Yang ada yang dalam hati lun ya Rasulullah, rasa cinta lun ke Allah dan rasa cinta lun ke Rasulullah." Maka dijawab oleh Nabi, "Urang yang tinggal akan merempak dengan orang-orang yang dia cintai." Nyo yang hawa kita nyo, sebagaimana orangnya kita inginkan kebahagiaan, sebagaimana hari ini ingin kita kepada kesenangan di akhirat kelak yang hakiki tempatnya surga. Yakinlah apabila kita hari ini mengadakan maulid Nabi, dakwah Nabi, dasar cinta dalam hati kita kepada Rasulullah, yakinlah kita nanti akan bersamanya Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya Allah. Be ragu, jadi be be selawut mak be kahan selawut lagi bunuh selawut lah enjun si. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berangkat banjir pokoknya be babah tanyo bak meselawut ke Rasulullah. Walau huranya ulikut hanalam leher tuga selawut ke Nabi. Usahakan mulai hari ini sampai kita kembali menghadap Allah, leher tuga paling minimal be sunyi babah tanyo selawat kepada Rasulullah. Mi be ayah hanjut selawatnya selawat lain bejuti. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pokok ji usahakan kalau orang memang betul-betul cinta kepada sesuatu, dia sebut-sebut sesuatu. Nah tiro anak agam tengah galak sama cewek nyampak pak yang du mah cewek. Nah tiro urang yang tengah galak tak ke HP, pak yang du masalah HP. Nah anak-anak mi yang galak ke Honda, pak yang du pegah ke Honda. Apabila kita cinta kepada sesuatu, bukti cinta tersebut dibuktikan dengan mulutnya, selalu dia sebut-sebut yang dia cintai. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, mulut kita selalu berselawat kepadanya. Kalau kita mengatakan cinta Nabi, kita sayang Nabi, ingin syafaah Nabi, tapi mulut kita tidak menyebutkan selawat kepada beliau, itu namanya al-munafiqun. Munafik, orang-orang munafik, mulut ngomong lain, perbuatannya lain. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, walau sebelum ini mulut kita cinta Nabi, selawat jarang kepada Nabi, mudah-mudahan ke depan setelah maulud ini be dua-dua pula selawat ke Rasulullah sekurang-kurangnya 300 kali sehari. Lihat orang naleng lung orangnya tanya tanging HP mujum-jum tanging HP. Yang tua saban, yang muda saban. Teteh talop HP tanging TikTok, tanging WA, teteh poh dua, teteh kapoh pu 2 jam. Nak teteh tunggu 2 jam. Temam menyo 2 jam maciduk siat, dukna katam selawat ke Nabi.
nyobek taduk lagi nyan leh sembayang menyohana kegiatan lain memang peluga ataupun leh peluga pokok ji siuro si malam benar melahir tuh ke bukti cinta kita kepada Rasulullah. Sering-sering kita sebut beliau dengan cara berselawat kepadanya. InsyaAllah nyo malamnya kamu doa zikir nyo deket amin mandumba bek-bek na yang hanakut karena doa rame-rame mustajabah. La yajtami'u mala'ud fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajabahumullah. Hana menghimpun sebuah kelompok manusia sebagaimana lagi malamnya di Menasah Kampung Baru yang sangat kita cintai ini. Lun yang doa para jamaah yang amininya illa ajabahumullah, melainkan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa rame-rame mustajabah. Rawahul Hakim. Lun doa nekun amin lirun. Ya Allah ya Rabbi ya Maulana, neberi kepada kamu mandum kata duk-duknya urineng uragam dan anak-anak muda dan anak mid babandum. Neberi ya Allah kepada kamu malamnya sebagaimana berhadapan muka bertantangan dada menuku nepeduk kamu lam susunan surga drone bersama Rasulullah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nikmat akhir yang paling nikmat itu nikmat surganya Allah. Oleh karena demikian sangat kita rindukan kalau memang malam ini kita duduk di Menasah Kampung Baru ini benar-benar cinta Rasul, sayang Rasul, yakinlah kita akan menjadi orang-orang yang bersama Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Bek ragu nih Nabi yang pegah sendiri kalau kita cinta Rasul nanti kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Pertemuan kita dengan Rasulullah tidak ada tempat lain, itu surganya Allah, bukan dalam neraka. Kemudian hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, juga kita ambil satu kesimpulan ataupun itibar yang bahwa Nabi rahmatan lil alamin, bahwa kita tidak boleh saling menyakiti. Menyakiti apakah pada badan ataupun pada harta. Hari ini termasuk orang-orang yang menyakiti sesama Islam pada badan dan pada harta, itu orang-orang menjadi orang-orang yang penjual sabu-sabu. Nyo sabu-sabu menyakiti pada harta dan pada badan. Macam mana menyakiti pada harta? BO barang leher tuh ribe tunggu nyen menyakiti pada harta. Han cocok bino barang yum blo leher tuh ribe, kajut leher tuh ribe tablo ubat untuk pupulih sakit nyen wajar, tapi leher tuh ribe untuk blo penyakit nyen termasuk yaitu menyakiti pada harta. Yang kedua, sabu-sabu menyakiti pada badan. Hasil penelitian dokter, sabu-sabu bisa jipabih cairan utak ujung pungo tunggu. Menjemunan tajok kesimpulan orang-orang Islam yang menyakiti saudaranya baik pada harta maupun pada badan, termasuk yang pertama toki sabu, yang kedua penjual sabu, yang ketiga pelindung-pelindung sabu. Apakah pelindung itu tengku, apakah pelindung itu masyarakat, apakah pelindung itu pejabat, apakah pelindung itu aparat, apakah polisi ataukah tentara. Yang namanya pelindung sama penjual, toke dan pelindung, ketiga-tiganya pembunuh berdarah dingin. Ubena ane Aceh pungo gara-gara barangnya nuronyo. Ideh bak ulun tuan katruk tingkat jila kekoh takuma gara-gara sabu-sabu. Menyumenan kesimpulan toke sabe, urung mekat sabe dan pelindung sama ketiga-tiganya menjadi pembunuh berdarah dingin. Menyetengku kagetepu tengku bahwa nyan toke sabe gecok peng bak toke sabe. Tengku
gedepu nyan jakut ya ibuh nyan jakut sabe je cok tengku jakut sabe nyan tengku juga pelindung sabu. Orang-orang yang mengambil uang pada penjahat lebih jahat daripada penjahat. Tengku yang copeng batu toke sabe, tengku lebih jahat daripada toke sabu. Juga masyarakat yang melindungi sabu-sabu lebih jahat masyarakat dengan toke sabu. Juga polisi-polisi yang mengambil uang pada toke sabu lebih jahat daripada toke sabu. Tentara-tentara yang ambil uang daripada toke sabu lebih jahat daripada toke sabu. Pejabat-pejabat yang ambil uang daripada toke sabu lebih jahat daripada toke sabu. Kajelah nyadak na peliti lang kawan hana pilih-pilih peliti malanyo saban. Yang tukang copeng bak penjahat lebih jahat daripada penjahat. Kitanya pegah tuki sabe uronyo bruk tak tuki sabe. Yang copeng bak tuki sabe hana bruk. Hingga kata orang hari ini 1 on tangkap 1 ton lewat. Kenapa? Rekening berjalan. Napeng rekening berjalan. Seribu rupiah dapat jopeng haram, Allah tuntut di hadapan Allah. Ditanyakan min aina, dari mana engkau dapat, ke mana engkau belanjakan. Uronyo jut engkau muduah supona segalak-galak kitanya dapat jopeng haram, silakan. Kita tidak ditangkap terlepas daripada hukum-hukum manusia, tapi di hadapan Allah tidak bisa kita berkutik. Tekun dan nak semulit tengah Allah kunci mulut kita, yang berbicara esok hari tangan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kunci mulut mereka, yang berbicara tangan-tangan mereka. Naluncok 1000 ya Allah, naluncok 10.000 ya Allah, naluncok 100 juta ya Allah. Ini yang ngomong di hadapan Allah, tangan kita yang mengambil uang haram. Ingat kaki kita nyoi saksi, saya melihat ya Allah, saya datang ke tempat itu yang mengambil uang. Itu yang menjadi saksi. Kemudian Allah menyatakan inna kunna alaikum syuhuda. Allah juga menjadi saksi, Allah melihat apa yang kita kerjakan. Juga 2 malaikat Allah, wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. 2 malaikat rakib atid mencatat apa yang kita lakukan. Buruk baik kita lakukan, dicatat semua amalan kita. Hati-hati dengan amalan yang kita kerjakan, nanti semua diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar zarah, sebesar atom kebajikan kita lihat dengan mata kepala di hadapan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar zarah kejahatan juga kita lihat di hadapan Allah. Uronyo jud, silakan kita melakukan apa yang kita inginkan, tapi ingat ada yang mengawasi kita, ada yang memantau kita, dan tubuh kita menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau sanggup tubuh kita jadi saksi, malaikat jadi saksi, Allah jadi saksi. Kalau memang ada jalan untuk menghindari kesaksian tersebut, silakan lakukan apa yang kehendak kalian lakukan, tapi ingat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tempat tinggal 2 boh sagai, surga dan neraka hana lebih. Kalau ingin surganya Allah, mari sama-sama kita lakukan perbuatan baik. Kalau ingin nerakanya, silakan pekerjaan yang salah. Oleh karena demikian, kelahiran Rasulullah yang kita peringati malam ini, kita buat yaitu namanya dakwah Maulid Nabi. Kemudian esok kita akan kenduri Maulid
bukti kita cinta kepada Rasul, usahakan jangan kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghalangi kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadar tidak sadar yang bahwa kita hari ini but getanya uronyo hana lain sedang membuat dua jalan, satu jalan menuju surga, satu jalan menuju neraka. Orang-orang yang sedang membuat jalan menuju surga mati pada jalan tersebut mustahil masuk neraka. Orang-orang yang sedang membuat jalan menuju neraka mati juga mustahil masuk surganya Allah. An Ali karamallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Barang siapa menghabiskan umurnya dalam menuntut ilmu Allah, maka kana fil hakikati taliban lil jannati waliridhallahi ta'ala. Urang-urang yang ikut majelis ilmu, urang-urang yang ja'bud makna majelis taklim malam Rabu malam lap di kampung baru, malam Minggu, malam Hameh, malam Sabtu lap letat malam nyen dikala malam Rabu, malam Hameh, malam Sabtu nelangkah necok kitab nejak kena umnatha dalih pejino hanaba kitab tak dengar mentang kitab yang baca le tunggu langkah yang nubuat ate ting legok boh nak jak lu nak jak bak majelis taklim nyen yang hakikatnya kana fil hakikati taliban lil jannati waliridhallahi ta'ala. Hakikat roy tengah tertuntut surga dan ridha Allah. Tidak ada kaki yang lebih mulia, tidak ada tubuh yang lebih mulia, tubuh-tubuh yang membawa oleh kaki kepada majelis ilmu. Nyo cukup mulia tanyo jakbud. Karena tajak bakbud, tajak minta ilmu, menyak taturi Allah, menyak ya ke Allah, menyak tatu ibadah, menyak tanya berakhlakul kalimah yang mulia. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Barang kata berkehendak melakukan kemaksiatan kana fil hakikati taliban linnari walisuhtillah ta'ala. Hakikat roy tengah tuntut neraka dan azab Allah. Kemaksiatan yang paling besar bukan meninggalkan solat, kemaksiatan yang paling besar bukan meninggalkan zakat, kemaksiatan yang paling besar bukan meninggalkan haji, kemaksiatan yang besar bukan meninggalkan puasa, tetapi kemaksiatan yang paling besar membiarkan diri bodoh dengan ilmu agama, membiarkan diri bodoh dengan ilmu agama, tidak mau menuntut ilmu, tarkut ta'alum kabirah, meninggalkan menuntut ilmu, dosa yang sangat besar. Kenapa meninggalkan menuntut ilmu menjadi dosa yang sangat besar? Karena terhenti sah ibadah di atas ilmu. Ini yang jadi masalah. Umi ayah lun nyopu boh umi boh u, kenal ini buah u kelapa. Nah boh u menyohanaba ada buah kelapa tanpa batangnya, hana boh u hanaba, boh drin hanaba hana, boh mamplam hanaba hana, mandum boh kain naba. Kelapa punya batangnya, rambutan punya batangnya, nah, juga yang namanya durian punya juga batangnya. Sebagaimana mustahil kita dapatkan buah kayu tanpa batangnya, sebagaimana tidak mungkin akan ada buah kayu tanpa batangnya, begitu juga amal ibadah yang kita lakukan. Karena ilmu ibarat pokok kayu, sedangkan ibadah ibarat buah kayu. Sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, buah kayu. Batangnya ilmu tentang sembahyang, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, ilmu tentang umrah.
itu batang. Tanpa batang jangan mimpi ada buahnya. Bagaimana kita berbuat ibadah hari ini yang tanpa ilmu? Orang-orang bodoh dengan ilmu ini sampai mati Allah benci kepada orang yang bodoh. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, apa kata Rasulullah? Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah benci orang-orang yang pandai dengan urusan dunia, bodoh dengan urusan akhirat. Sampai mati Allah tidak senang kepada mereka yang pandai dengan urusan dunia, bodoh dengan urusan akhirat. Ini bukan tidak boleh mencari dunia, bukan tidak boleh sekolah, tapi bodoh dengan ilmu agama. Silakan sekolah, tidak dilarang dalam agama. Silakan cari pangkat jabatan, silakan cari uang, tidak dilarang oleh agama. Tapi meninggalkan menuntut ilmu agama, ini yang jadi masalah. Nyunjuk masalah ni. Nak gelarang jak sekolah, hana. Nak gelarang minta pangkat, tidak. Ada dilarang mencari rezeki, tidak. Tapi yang jadi masalah, kita tinggal menuntut ilmu agama. Ini yang jadi masalah. Nyubeget tak mak mertua, ayah lun. Kalau Tuhan muliakan, kenapa penyakit yang paling raya bak getanyo kan tumor? Penyakit yang paling raya bak manusia bukan ginjal. Penyakit yang paling besar pada manusia bukan jantung, bukan paru, bukan apa namanya, kok jikan penyakit yang paling dahsyat, yang paling besar penyakit adalah dosa. Ini yang paling besar penyakit yang ada pada tubuh manusia. Kenapa? Dosa tersebut bisa menghitamkan hati, bisa mematikan hati kita. Itulah dosa. Makanya Nabi memberi jawaban ataupun memberi obat. Getanya punya sakit jasmani, sakit jantung, sakit paru, ginjal, darah mameh, dan juga sakit-sakit yang lain, kita datang ke dokter spesialis, insya-Allah diperiksa di USG ataupun di scan ataupun MRI, nampak penyakitnya, diberi obat oleh ahli, maka kita minum obat dan kita pantang, yakin insya-Allah Allah sembuhkan penyakit kita. Dum manusia yang biobat, manusia biasa, dokter spesialis itu manusia biasa, bukan manusia luar biasa. Gebi ubat ke getanyo, tatim pajuh ubat gebi ke ubat penyakit dan tatim pantang, insya-Allah kita akan sembuh. Apalagi yang beri obat pada malam hari ini, yang akan saya berikan obat kepada ibu-ibu dan ayah-ayah tentang penyakit dosa, yang obat Nabi yang kasih obat. Menyonetem jeb pulih lagi nejeb ubat yang dibi di dokter spesialis, insya-Allah gadah penyakit jantung sehat kembali, paru sehat kembali, ginjal sehat kembali, dan kita sehat sempurna seperti biasa. Juga uro malamnya menyenetim jib ubat yang Nabi ju lebih mujarab. Apa kata Rasulullah? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Lazimkan di atas kamu duduk di majelis para ulama, pat menteng na abun walid abi gesemebut ya ikut but, wastima'i kalamil hukama, dengar tutur-tutur ulama, ulama tauhid yang mengamalkan akan ilmunya. Untuk apa kita duduk di majelis ilmu mengikut pengajian? Untuk apa kita mendengar perkataan-perkataan para ulama? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan hati mati dengan nur hikmah, itu ilmin nafi'i, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi mati dengan air hujan. Bomo kakung
kamu bulun-bulun hana itu iujun le nalung kamati bak kaye kaji keranting du boh kaye hanali iman kabak punggung mon layan dongkum duah tanyo-tanyo katutah padi hanjita pulali hanai Allah hidupkan kembali bumi yang kita diami dengan air hujan sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan air hujan hingga hijau ranau kembali bumi yang kita diami. Begitulah Allah menghidupkan hati mati dengan ilmu. Menyemenan hana lain ubat untuk mengobati dosa yang telah mematikan akan hati kita. Obatnya adalah jakbut, menuntut ilmu. Itu obatnya. Ingin hati tanyo bersinar kembali, bercahaya iman. Mari sama-sama, obatnya ilmu. Ikutlah majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan apapun dosa yang telah kita lakukan kepada Allah akan Allah ampuni dan akan Allah hidupkan kembali hati-hati kita yang telah mati. Buka tanya leurung drone nepegah beuk tengku hati matinya kiban model minyak kamu tu kadang-kadang kamu tu hati fikir-fikir kiban hati kamu fikir mentang udip kiban tanda hati mati dua boh mentolong pegah yang paling raya. Yang pertama, alla tajida minadz dzunubi mafda'an, tidak merasa takut hati ini kepada Allah ketika melakukan maksiat kepada Allah. Urang watai pubu maksiat ke Allah hanaya hati ke Allah yang tanda hati kamati. Orang tidak salat Jumat tidak takut kepada Allah. Orang yang makan uang haram tidak takut kepada Allah. Orang yang mengadu domba tidak takut kepada Allah. Orang yang suap menyuap tidak takut kepada Allah. Ketika hati haitem tioli ke Allah yang tanda hati kamati. Hati-hati. Yang kedua, wala tastahkiranna minadz dzunubi syai'ah, tidak merasa malu dan hina di hadapan Allah ketika dia berbuat dosa, bahkan bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Lu hana male dengan Allah, lu hana merasa hina di hadapan Allah, bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Ini tanda hati telah mati. Oleh karena demikian kita berlindung kepada Allah daripada hati-hati yang mati hingga kita selalu bergelimang dengan dosa-dosa. Jadi mak ayah yang Tuhan muliakan, kemudian tanyo mandumnyo akan tahu terhadap Allah. Lun mati mak mati bandung tak mati mak. Kiban keadaan mayit dalam kubu umi dan ayah. Rasulullah menyatakan dalam satu hadisnya, mal mayitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawis, keadaan mayat dalam kubur umpama orang karam di lautan. Urang karam lalaut hana perle motor mewah, urang karam lalaut hana perle rumah mewah, hana perle intan permata. Yang dia harapkan itu pelampung fikret yang ubud kaya berangkaban kaya jud tempat mumat be'lam lam'i. Begitulah kita orang mukmin ketika kembali menghadap Allah dalam kubur, persis kita seperti orang yang karam ilaud. Kita butuhkan pelampung kayu untuk kita bisa berpegang, jangan sampai tenggelam ke bawah lautan. Gidih bakrak laut perle kepada pelampung. Itulah amal solih. Amal solih yang kita kerjakan itulah pelampung, ibarat urang karam lalaut. Menyemenan siapkan amal solih. Hana gekun solat itu amal solih kalau solat tidak didasari oleh ilmu tentang solat. Han gekun puasa tanya amal solih kalau puasa tidak didasari oleh ilmu. Oleh karena demikian, mari sama-sama amal yang kita kerjakan hari ini menjadi amal salih supaya menjadi teman kita di alam kubur. Abu Bakar Siddiq mengatakan,
man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Apabila tanyo mati leh semana perapaan sembayang yak babak kubu bila zadin tanpa amal solih, tanpa bakal amal solih, faka'annama raqibal bahra bila safina. Persis kita umpama orang menyeberang lautan tanpa kapal dan perahu, tenggelam di tengah lautan. Sengsara yang kita rasakan. Jak gede uleli ia intak lintu sabang. Na yang kapal cepat, na yang kapal lambat. Na dua-dua urang kampung baru, hana ge goknya kapal cepat kapal lambat. Gede na julam ne melangu ju menjaro. Kata yang hono nak jak la intak lintu sabang. Truk tengah laut fayaghriku garkan, buhu tenggelam mati tengah laut. Begitu sengsaranya mayat dalam kubur tanpa amal salih kembali kepada Allah. Oleh karena demikian, marilah kita persiapkan amal salih. Salah satu hari ini kita sangat mendambakan kekurangan-kekurangan yang kita alami hari ini, kekurangan-kekurangan ibadah kita kepada Allah yang membuat kita tidak masuk syurganya Allah. Sangat-sangat kita membutuhkan syafaat Rasulullah. Salah satu wasail untuk masuk surganya Allah kalau kita banyak berbuat dosa adalah lewat syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, apa yang kita kerjakan hari ini, kita peringatan Maulid, membuat dakwah Maulid, membuat sayembara anak-anak kita dalam rangka Maulid, membuat kenduri Maulid karena cinta kepada Rasulullah. Yakinlah apa yang kita kerjakan hari ini menjadi wasail hingga kita mendapat syafaat daripada Rasulullah, hingga tidak akan masuk nerakanya Allah, akan dipertempatkan dalam surganya Allah yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena demikian, mak ayah minta bekal amal soleh. Alinyan yang perlelom tanyo benar tak kebah anak yang soleh, anak yang lebih dalam agama, yang dia selalu berdoa kepada orang tuanya, selalu dia bicara sama dia, selalu dia bersedekah kepada nama orang tuanya, selalu dia berbuat baik kepada ayah dan bundanya. Titip lu sembayang limong bawa teh dikurung-kurung tan, dibaca kulhu multipluh ge, dikasat bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ne putuk 10 kali kalau huwallahu ahad lu baca ke mak ngan ke ayah lun, menyomak ngan ayah lun ne azib ne pinah azib ya Allah, menyomak ayah lun nikmat ne tambah nikmat ya Allah, nyamban menyona anak yang soleh. Lebih-lebih malam Jumat, malam mustajabah doa, khamsatu awqatin la turadu fina doa, limang bahwa tehana getulak doa li Allah. Lailatul Jumu'ah, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam Asyura, malam 10 Muharram, 2 malam-malam ururaya. Anak-anak yang soleh, anak yang lebih dalam agama, dibaca selalu surah-surah Yasin, dibaca Yasin malam Jumat. Karena nepegah li para ulama, malam Jumat ulama pegah, jiwa arwah rumah tangga, jak sawa ane yang naga kebah, laki sedekah mesikra doa. Arwah rusyid tanya, ruh rusyid tanya, izinkan water dang setetang rumah yang menyuna anak yang soleh, dicok Yasin dibaca. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallah. Ya Allah, neputuk pahala Yasin lu baca ke mak ke ayah lun ya Allah, menyomak lun jero netamah-metamah ya Allah jero, menyomak lun dan ayah lun la azib, mak lun hangitim jak beut jaman beu ibadah lang azib, nepinah azib berkat Yasin lu baca. Nyu anak yang kita dambakan setiap saat memberi, membantu orang tuanya dalam kubur.
Setiap saat kubur orang tuanya bercahaya dengan doa dan doa yang dia panjatkan. Dibaca Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Nyo baca lah anak sampai habis. Imataru tinggal ke ayah. Ya Allah nepedruk pah lalu baca ke mak ke ayah lun ya Allah. Mak berjasa tat ke lun ya Allah. Mak orojih berkat berjasa mak dan ayah. Lun oronyo jituri le urang. Lun merempak rezeki pangkat jabatan berkat drone mak dan ayah. Jadi setiap saat hana tua ke mak ke ayah. Dibaca Yasin, dibaca kulhu, dia bersedekah atas nama orang tuanya. Inilah ayah permata yang sangat membantu getanyo detawa ba Allah. Anak-anak yang ya ke Allah, anak-anak yang uronyo hanai puata harum ke mak kiyah, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang tanyo dambakan. Bacut penutuh ba ulun tuan. Ilmu yang kana dalam dada getanyo. Baik ilmunya lewat dakwah, lewat majelis taklim yang telah kita dapatkan, maka ilmu yang dalam dada getanyo dituntut kepada empunya ilmu dua perkara. Yang pertama dituntut le ilmu, haipo ilmu, amalkan ilmu dan ajarkan kepada orang lain. Insya Allah kita akan bahagia dan mulia dunia dan akhirat. Tetapi sebaliknya, ilmu yang telah kita dapatkan, yang telah ada dalam hati kita, tidak mau kita amalkan dan tidak mau kita ajarkan kepada orang lain semampu kita, maka ilmu yang ada dalam dada kita akan melaknat diri kita sendiri. Kalau sudah dilaknat oleh ilmu kita sendiri, ingat satu saat kita akan menjadi manusia celaka dan binasa. Dunia akhirat tidak akan kita dapat kebahagiaan. Oleh karena demikian, kita berlindung kepada Allah daripada ilmu-ilmu yang tidak kita amalkan. Moga kiranya Allah memberikan kepada kita semua yang hadir pada malam berbahagia ini, Allah akan berikan kepada kita ilmu yang telah kita dapatkan. Moga kiranya akan kita amalkan, kita menjadi orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah. Amin. Selanjutnya berdoa kulun tuan, tikrek doa daripada ayah dan ummi, bernabi sehat oleh Allah, wujud sampaikan dakwah kepada masyarakat, hingga dengan dakwah tersebut bisa membukakan pintu hati dikala Allah telah menghitamkan hatinya, mengunci pintu hatinya. Kadang-kadang dengan dakwah dan ilmu yang diberikan oleh guru-guru, termasuk salah sirulun tuan, wujud ke ilmu pembuka hati kita nyoba Bandung. Amin. Doa kelun bersehat nabila Allah. Lo yakin lo ngen doa-doa drone akan memberi kesehatan kepada ulun tuan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jino tamu selawut BO keberkat acara ketanyo, dan selanjutnya lah baru kita mengelurunya dalam pembacaan pembagian juara. Karena acara tanyo KB jino tam selawut BO dengan berkat selawut ketanyo benebri oleh Allah Subhanahu wa taala wasail syafaah Rasulullah tengah di yaumil kiamah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.